Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa mulai kuliah lagi setelah ujian kemarin ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Kemarin saya hanya memantau dan ternyata tetap Anda harus diingetin. Kalau tidak diingetin itu kadang suka bablas. Pasca UTS Anda akan belajar perintah NoSQL ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ada semacam transisi, kita mengenal dulu persiapan ya. Baik, nanti saya share dulu. Materi sudah ada di LMS, Anda bisa buka-buka dulu, jangan lupa Anda juga isi daftar hadir, nanti saya roll call ya, dipanggil maksudnya. Sekarang masuk ke materi 8 ya. Masuk ke materi 8. Sebentar, saya panggil dulu. Ya, oke, saya akan share. Apakah teman-teman di rumah bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke, sudah ya. Bagi yang mau hadir di kampus, mangga, silahkan. Ditunggu di sini ya. Baik, mari kita mulai. Pertama review UTS. UTS kebanyakan teman-teman yang mungkin pada saat mengerjakan soal itu harus dipahami dulu soalnya. Sebetulnya soalnya itu intinya bagaimana cara menerapkan SQL ke dalam suatu database ya. Nah, kalau soalnya nggak paham gimana cara jawabnya ya. Nah, teman-teman banyak yang masih belum mengikuti petunjuk soal. Jadi petunjuk soal itu kadang-kadang diabaikan, nggak dibaca ya. Bagusnya dibaca. Bagi teman-teman yang disiplin kelihatan soalnya di capture juga, jawabannya ada di bawah. Kemudian masih ada yang belum memahami materi kuliah. Nah, ini karena Anda mungkin praktikumnya jarang. Kelihatan ya. Kalau masih jarang itu ya pada saat ada kesalahan pun error handlingnya agak susah. Ya. Kalian nggak bisa lihat ya di sini. Di situ aja ya, bisa. Oke, ini sebentar. Kasihan yang di live nggak bisa lihat. Saya share dulu. Kemudian masih ada mahasiswa yang belum dapat mengerjakan soal. Jadi soalnya sebetulnya bisa dipilih dulu yang mana yang Anda mudah, boleh random sebetulnya ya. Ya, pada saat menjawab soal yang pertama ada yang menjawab berurutan, ada yang random. Ini buat saya tidak masalah, yang penting Anda bisa mengerjakan dulu. Nah, upload ujian tidak sesuai target waktu karena mungkin Anda terlalu asik mengerjakan di satu soal. Ya, karena ada error terus ya dikulik di situ. Jadinya waktunya tos kabujeng seet. Upload salah file. Harusnya file ini diuploadnya file itu. Jadi ada keliru di jawaban. Ya. Nah, keberadaan kelompok belajar, saya sebetulnya kan sudah silakan open book, open internet, apapun terserah. Yang penting Anda bisa bekerja. Hanya jangan sampai Anda mengerjakannya tidak sesuai aturan. Harusnya NPM ganjil kan mengerjakan yang soal ganjil, itu dokter kalau nggak salah ya. Soal genap mengerjakan obat. Nah, pas saya lihat loh kok ini ikutan ya, mungkin duduk sebelahan jadinya ikutan.
Padahal Anda harusnya mengikuti yang sesuai aturan. Dan ujian susulan itu resep ya. Jadi ada perbedaan bobot soal ya, resep lebih banyak. Nah, saya dengan ini melihat masih kurang kompak dalam kerja kelompok. Tolong Anda aktifkan lagi kerja kelompoknya, minimal saling ngajarin, saling belajar. Kalau misalkan Anda segan nanya ke saya, ya mendingan aja ke temannya yang nilainya bagus ya dan ngerti, jadi Anda bisa saling menyesuaikan ya. Dengan gaya tutor sebaya, artinya kita belajar memberikan ilmu, mengamalkan ilmu, ya, mensodakohkan ilmu itu lebih utama. Karena kalau harta banyak ya Anda sodakoh harta. Kita tidak punya harta ya sodakoh ilmu ya. Jadi tolong nanti Anda saling sharing kemampuan. Kalau Anda ngajarin teman Anda, kemudian teman Anda ngerti, itu artinya Anda sudah menguasai materinya. Jadi kunci keberhasilan UTS-nya, pengerjaan perintah SQL itu 20, pemahaman perintah join 20, pemahaman perintah agregasi 10, pemahaman menu dinamis 10, pengerjaan menu login 10, dan CRUD-nya 30. Pak, nah nilai saya nganti 10 ya, berarti Anda ambil aja satu-satu ya, 10 atau 5 akhirnya jadi 30 gitu ya. Yang paling gampang ya seperti itu, ambil 50% aja udah 35 ya. Oke, bagi Anda yang memang mau klarifikasi, konfirmasi tentang hasil UTS, silahkan japri saja. Ya, kita diskusi secara fair. Kalau saya salah menilai, pasti saya akan ralat. Oh iya, ini kamu tidak terperiksa, harusnya nilainya 75, ya saya tambahkan 5 poin. Ya. Baik, itu hasil review UTS. Ada pertanyaan nggak seputar UTS? Cukup ya? Oke, nah, nanti kalau yang mau nambah nilai, ya saya paling kalau dikit, ini kurang dikit, saya akan japri atau saya umumkan di grup, Anda segera kumpulkan ya. Jadi soal UTS kemarin itu tuntasin, jangan udah bereskan ya. Pasku saya ditagih kayak saya. Paling ngumpulinnya buat 30 menit. Nah, kalau nggak ngumpulin ya sudah 14. Ya, teman-teman, sekarang masuk ke pasca UTS. Kita akan berkenalan dengan yang namanya JSON. Kemudian Anda nanti akan praktikum JSON. Ya, JSON itu naon sih? Mari kita berkenalan. JSON itu apa? Kemudian siapa yang bikin, lalu buat apa? Ya. Apapun bahasa pemrograman yang akan digunakan, wajib hukumnya memahami JSON. Waduh, jadi apapun makanannya JSON, gitu ya. Kenapa? Karena JSON itu banyak digunakan dalam membuat aplikasi dan digunakan di hampir semua bahasa. Nah, Anda harus sudah mulai menyadari, memahami ya bahwa dunia kampus dengan dunia nyata di pekerjaan itu biasanya berbeda. Anda belajar ini di kampus, nah pada saat Anda di luar dihadapkan bahwa keperluannya itu, Anda nggak bisa ngomong, wah saya nggak diajarin di kampus. Ya, oleh karena itulah kami sebagai coach, sebagai dosen itu mengharapkan adaptif ya. Kita belajar dasar, kita belajar fundamennya di kampus. Itu ibarat Anda belajar nembak di lapangan tembak. Ya kan suasana enak, gampang. Anda konsentrasi nembak-nembak,
benar. Tapi begitu Anda diterjunkan ke medan perang sebenarnya kan, karek oge ngeceng, gus beleduk di sisi. Nah itu akan banyak noise atau akan banyak semacam godaan, semacam gangguan ya yang akan memecah konsentrasi Anda. Nah oleh karena itulah Anda harus cepat adaptasi ya. Jadi JSON itu sebagai semacam standar lah yang digunakan untuk mengintegrasikan gitu ya dari aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain. Ya. JSON teh apa? Nah ini, jadi JSON itu JavaScript Object Notation, notasi. Ya, jadi objek notasi JavaScript. Jadi JSON itu sebetulnya format data, bentuk data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Dulu orang mengerjakan data itu di beberapa aplikasi yang berbeda. Nah, satu aplikasi begitu mau ngambil data, nggak bisa karena formatnya beda. Nah, oleh karena itu orang berpikir gimana caranya kita ada semacam comblang lah, macomblang mungkin ya, atau mudahnya sebagai standar kalau kita mau ngambil ini teh harus berubah dulu jadi apa. Nah, itulah dibuat semacam format data teks ya. Jadi JSON merupakan suatu bagian atau subset dari JavaScript. Nah, ini JSON dapat dibaca di berbagai bahasa pemrograman. C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, ya, PHP, Visual Basic, Ruby, dan seterusnya. Ya. Silakan Anda baca top 10 bahasa yang sekarang ngetop ya, apa saja. Nah itu sebaiknya Anda minimal itu menguasai atau pahamlah mungkin 2 atau 3 bahasa aja cukup. Ya kesananya Anda tinggal adaptasi, Anda dapat pelatihan lagi nanti. Ya seperti hari ini tuh kita ditantang untuk menyiapkan SDM lulusan STEMIC AMIK yang minimal mau dilatih untuk 6 bulan ya dalam pengelolaan web. Bahasanya ya yang terkait dengan web. Minimal 2 bahasa aja ngerti lah. Kalau nggak nguasai juga ngerti ya. Nah, contohnya PHP, PHP ya. Sama mungkin Java atau C++ atau Python. JavaScript bisa. Nah, dengan kemudahan dibaca ini, maka JSON menjadi bahasa yang ideal untuk pertukaran data antar aplikasi. Jadi kalau kita mau nuker-nuker data, ya harus dikonversi dulu menjadi JSON. Di sini kita kalau diibaratkan uang, mana nggak ada ya uang internasional, ada dolar. Sok dolar mah di mana-mana kan diterima ya. Rupiah Anda masuk ke Rusia ini apa rupiah? Di Vietnam aja nggak mau. Thailand itu no, we do not accept rupiah. So, you must change it with dollar. Jadi kita dolarkan dulu. Ya. Oke, paham ya? Jadi JSON itu bahasa ideal. Apa bedanya dengan XML, Extended Markup Language? Nah, JSON bisa mendominasi pendahulunya si XML. Ya, kenapa? Tuh. Kalau dengan XML, JSON lebih sederhana dan mudah dibaca. Jadi kalau Anda ibarat uang tadi mah mungkin antara euro dan dolar gitu ya. Padahal euro Inggris itu lebih mahal. Nah, tapi kenapa tetap dolar gitu ya yang dianggap.
Ya, karena dolar lebih liquid, ya, lebih dikenal. Nah, jadi saat-saat ini Anda juga mungkin nanti XML sih, ya seperti JSON, ya, karena lebih sederhana, jadi JSON lah yang dipakai, ya. Nah, kita lihat di sini contoh XML versus JSON. Kalau nulis XML ini biasa ya kita pakai editornya Notepad seperti Notepad++ untuk ngetik ini aja sama untuk ngetik bahasa pemrograman ya. Tetap ada lebih kecil, lebih besar, ada tanda tanya seperti PHP ya, XML version 10, biodata, kayak name, garis miring, name, gender, garis miring, gender, dan seterusnya. Ya. Kalau JSON begini, ada kurawal, jadi tidak seperti XML. Jadi ada kurawalnya dulu, ya tanda petik itu untuk menyiratkan itu adalah sebuah variabel atau identifier pengenal ya. Biodata .2 kurawal, baru kita isi name, gender, age, sosial media. Sosial media ada lagi anaknya, tinggal kurawalan lagi gitu. Ya, nah di sini. Ini kan biodata. Biodata itu terdiri dari nama, jenis kelamin, usia, dan sosial medianya. Nah di sosial media karena banyak ada ini. Nah enaknya di JSON nanti kalau ada yang kurang kita bisa langsung nambahin, ya misalkan Facebook, YouTube. Tidak harus ada semacam kayak pembuatan basis data, tidak. Tapi kalau basis datanya ingin menampung, ya kita harus menyiapkan tempatnya dulu, ya. Jadi ini hanya teks saja. Nah, kalau kita lihat, ini saya cari, mungkin yang terakhir belum ada, tapi sampai 2017, Anda lihat ya, ada JSON itu yang biru tuh. Nah, jadi si JSON naik terus. Kalau sekarang 2000, ini 3 tahun ya, 4 tahun yang lalu. Nah, ini mungkin udah ke sini nih. XML malah turun. Tuh, ke bawah ya. CSV ya tetap ke atas lah, tapi di bawah ya. CSV itu bentuk teks yang dari Excel. Ya. Ada YAML, protokol buffer di bawah semuanya. Kita juga baru tahu ya, ini ada XML, ada YAML, ada protokol buffer. Ini sebuah format data. Sejarah singkat JSON ini dipopulerkan oleh Mr. Douglas Crockford. Ya, dia adalah seorang software engineer, seorang programmer, ya, yang terlibat dalam pengembangan bahasa JavaScript. Jadi Mr. Douglas Crockford ini memang seorang pakar atau seorang programming. Nah, tahun 2000 JSON mulai diperkenalkan. Jadi sekarang 21 ya, 21 tahun yang lalu ya. Dan tahun 2001 mulai di launching untuk json.org. Ya, saya aja baru belajar komputer itu 1995. Berarti 5 tahun yang 1995 ya, saya belajar komputer di sini di Amik ya, di Diploma 3. Dan email saya pertama itu punyanya Yahoo Mail. Yahoo dulu mah belum ada Gmail. Ada juga Ymail ya, dari itu Microsoft. Cuman Gmail memang one stop service, jadi ya semua beralih ke Gmail. Yahoo-nya nggak tahu mau mati kali ini. Ya, atau dibeli orang. Nah, Pak, maaf. Ya. Katanya ada yang belum di ACC. Oh, ada yang belum di ACC. Oke. Iya.
Ya, terima kasih. Siapa yang belum di ACC? Tadi itu katanya Yuda sama Salma, Pak. Stok ini lagi, klik lagi linknya gitu. Oh, siap, bentar, Pak. Ini sebetulnya sudah saya auto admisi. Sok Salma masuk dulu. Nah, piringan ayah ya baru. Ya karena lagi sharing mungkin jadi yang masuk ditahan dulu di luar. Udah masuk semua ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Saya teruskan. Udah lihat lagi ini? Slide-nya udah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau digambarkan Jason itu tadi ya sebagai seorang mediator, mediasi. Ya, kalau Anda punya sebuah server, kemudian masuk ke klien, nah gimana caranya data itu dari klien masuk server ya dari banyak klien. Nah, itulah si Jason. Ya, jadi kita harus mengubah dulu. Sama analoginya seperti tadi Anda mau belanja di negara orang, nah, pakai dolar dulu. Nah, si money changer itulah Jason-nya gitu ya, yang bisa menukar-nukar. Ini supaya lebih paham aja ya. Penerapan JSON gimana? Nah, JSON sebagai format untuk bertukar data klien dan server atau antar aplikasi. Nah, nanti Anda akan belajar yang namanya API, RESTful API. Apa itu API? Yaitu API itu kalau ada sebuah data, sebuah aplikasi, lalu data itu ingin diambil oleh Anda, nah itu harus diubah dulu jadi JSON. Nah, sebuah aplikasi akan memberikan application protokolnya, jadi nanti dikasih tahu bahwa API saya itu ini. Anda bisa ngambil data, contohnya Anda ingin mengolah data, hasil pengolahan data gunung berapi. Nah, mereka nggak tahu bikinnya pakai bahasa apa, Anda mau ngambil. Nah, itu harus pakai API dulu namanya ya. Nanti Anda akan belajar ke situ. Pak Mujib ini ahlinya. Kemudian jasa JSON juga dipakai untuk menyimpan data. Nah, ini contohnya database MongoDB. Ini beda dengan SQL. Kalau SQL kan MySQL ya, ada format strukturnya. Kalau di sini itu database Mongo. Nah, nanti minggu depan Anda harus mempersiapkan dan mulai menginstal MongoDB. Kemudian JSON pun bisa digunakan untuk menyimpan konfigurasi project ya, ada di Composer JSON, ada di PHP ya. Jadi kita kalau mau mengolah data itu di PHP-nya harus ada semacam rutin ya atau semacam program tambahan lah ya. Ini sudah disiapkan, kita tinggal pakai. Nah, bisa juga digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan penyimpanan data di Hugo ya. Hugo itu semacam aplikasi ya yang lain. Dan juga konfigurasi pada Node.js banyak ya untuk manifest dan lain-lain. Nah, mari kita lihat struktur data. Jadi kalau orang struktur anatomi tubuhnya ada kepala, ada tangan, ya, ada badan, body, ada kaki dan seterusnya. Nah, JSON harus punya struktur juga. Jadi kalau Anda mau membuat struktur data JSON pasti harus ada kurawal dulu. Ya. Kemudian ada key. Key itu adalah identifier atau field atau variabel atau nama identitas.
To, from, message. Ini untuk email kan biasanya ya. Nah, value adalah isi data. Semua pakai tanda petik. Mau apa, ya numerik, teks, atau apapun semuanya dianggap teks ya. Kemudian ada koma. Ya, di akhir tidak perlu ada titik koma. Langsung saja Kurawal tutup. Dan ditulisnya ke bawah, ini kenapa? Supaya lebih mudah untuk dibaca. Antara K dan value harus ada titik 2. Ya. Jadi kalau di sini kita akan membuat sebuah biodata, Kurawal, NPM, nama, alamat. Ya, tanda petik semua, tanda petik, titik 2, koma. Ya. Nulisnya harus di awal kurung buka, kurung tutup. Ya. Kemudian format Kurawal. Ada K, ada value tadi, kalau dipisah dengan koma. Nah, jadi kalau digambarkan pun secara grafis seperti ini. Kurawal, ini Kurawal tutup. Setelah Kurawal ada string itu tadi semacam identifier atau K, titik 2 value. Kalau misalkan mau lagi pakai koma, string lagi, value, terus selesai. Ya. Oke, nah tipe yang didukung oleh JSON apa sih? Kalau di JSON tipenya ada string, ada number, ada object, ada array, ada true, false, dan null. Jadi semacam blob itu nggak ada di sini ya. Gambar beda lagi, nanti berbentuk objek. Nah, ini struktur data pada JSON tabelnya seperti ini. Kalau number itu berarti angka ya. Bisa pakai desimal titik ya, atau koma. Kalau string itu maksudnya teks, tipe teks ya, pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2 boleh. Boolean ya kalau nggak true, false. Array itu pakai kurung siku, koma, dan seterusnya. Kurung siku, ini pakai array. Objek, suatu objek itu istilahnya urutan JSON yang ada di dalam JSON gitu. Ya, jadi sub lah. Seperti tadi biodata ya, dalam itu ada lagi jadi semacam sub point prosedur lah. Ya kalau nol nggak ada ya, kosong. Nah, coba Anda perhatikan di sini dengan struktur objeknya. Coba Anda sebutkan satu-satu. Kurawal ini apa nih? Ini kok ada Kurawal di depan, maksudnya apa? Pembuka. Ya, di bawahnya penutup pasti ya. Jadi nanti supaya tidak ketinggalan, kalau ada kurung buka, pasti ada kurung tutup. Kemudian title ini apa? K. Tanda petik, titik 2, tanda petik. Koma, baru ada author. Nah, author itu berisi Kurawal buka, Kurawal tutup, koma lagi. Nah, inilah yang disebut objek. Ya, jadi urutan yang disimpan dalam sebuah K. Jadi satu K punya K dan value yang lain. Itu namanya objek. Date, tanggal. Nah, ini urutannya tahun, bulan, tanggal pakai minus ya. Revisi, nah ini array. Ini array. Kayak kurang 10. Kalau komen true, yes. True atau false. Nah, ini boolean. Berarti kalau komen ini apa nih? Komen, titik 2, kurung siku. Ini kurung siku. Berarti ini adalah array objek ya. Ini objek kan, objek 1.
Ini objek 2. Betul ya? Baru ping back null, nggak ada. Nah, teman-teman, kalau Anda sekilas membaca di sini, kemudian Anda teliti, pasti ngerti. Oh, ini title, ini berarti string. Author titik 2 ada kurawal, kemudian ada key, ada value lagi. Oh, ini objek. Date titik 2 kurawal, oh masih objek. Ya. Ini kan key value. Revisi titik 2 loh, kok ada kurung siku? Terus ada koma, ini ada 2 isi datanya. Oh, ini pasti array. Array itu kayak laci yang punya laci lagi di dalamnya. Ya, urutan laci-laci kayak locker lah. Ini pasti boolean. Ini kurung siku, oh berarti ini adalah array. Dalam array isinya ada objek, isinya ada objek. Ya. Penyusunan data JSON ada 2 cara. Satu, kalau objek itu harus dengan kurawal tadi, kalau array dengan kurung siku. Ya. Untuk objek tadi sama seperti array. Nah, kalau associate array seperti ini, nama, koma, dan seterusnya. Ya, kemudian JSON ada objek, nah seperti ini. Ya, kalau objek itu sebuah perintah JSON yang disimpan dalam sebuah key, itu aja loh. Ini penjelasan aja ya yang tadi. Nah, seperti ini. Pemisah key, value, pemisah, ya, penutup. Bentuk array pasti pakai kurung siku, ya, seperti ini. Nah, contohnya Agus sama Jago Web. Jadi nanti di sini array nomor 1, ini array nomor 2. Ini adalah biodata misalkan. Nah, itu. Array pada JSON sama ya, seperti ini juga kayak tadi. Nah, contoh JSON. Sebagai objek berarti kurawal. Jadi satu instruksi JSON itu ya objek gitu. Ya. Nanti di dalam sebuah JSON ada bisa objek lagi. Jadi kalau Anda hanya membuat seperti ini namanya objek. Kalau dibikin array namanya seperti ini. Perbedaannya apa? Kalau di objek pasti ada key, ada value. Tapi kalau di array hanya key-nya saja karena value-nya di depan, ya. Nama, tinggi, usia, menikah itu misalkan sebuah biodata. Jadi biodata titik 2 baru ini. Ya, biodata ke-1, biodata ke-2, biodata ke-3 itu namanya ini. Ya. Nah, ini contoh penulisan JSON dalam script HTML. Jadi ada HTML, head, script, tipe, text, JavaScript, var tag. Ini variable text. Ini karena berbentuk JSON, tuh ya. Jadi si teks ini adalah kasih tanda petik dulu karena ini disimpan dalam sebuah variabel. Baru ada perintah variabel anggota sama dengan JSON.parseTag, artinya dipisah-pisah oleh JSON, disimpan ke dalam sebuah variabel anggota. Alert, ya. Istilahnya cetak, hasilkan nama siapa, usianya berapa. Kalau /n itu untuk pindah baris ke bawah ya, di enter. Anggota.usia, anggota.nama. Nah, ini anggota itu sebagai kelasnya ya, atau alias. Kan waktu di perintah join juga sama. Anggota usia, pekerjaan, kemudian anggota pekerjaan. Di sini nih, kita otomatis akan mengambil nama-nama dari sini. Nah, tipe array tadi sudah dijelaskan, ini penjelasan lagi, ya.
Ya, ada name Dian, hobi, nah hobi ke-1, hobi ke-2, hobi ke-3. Tapi kalau misalkan mau dibuat objek juga ya boleh sih, hobi 1, hobi 2, hobi 3, 4, 5 kan, tapi ya kalau di dulu kita belajar normalisasi, nah nggak normal gitu bentuknya, ya. Tapi kalau di NoSQL itu nggak ada normalisasi, ya. Bebas aja. Nah ini contoh objek ya, oke, udah jelas lah. Nah sekarang bagaimana cara produksi dan konsumsi, artinya mengambil ya, bagaimana membuat dan bagaimana mengolah. Ya. Jadi setiap bahasa pemrograman memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuat dan mengambil sebuah data. Pada JavaScript kita gunakan JSON string i-file. Jadi string i-file. Kurung buka, kurung tutup. Ya, kemudian ada JSON juga, ada JSON. Ya, kalau tadi J, kalau ini G. Get data object JSON. Nah, ini data JSON domain petani code, nanti objek get data, objek get domain. Otomatis ngambil ini. Jadi ini bahasanya saja yang berbeda ya. Di JavaScript contohnya seperti ini. Kita punya sebuah variabel namanya person, kemudian diisi oleh sebuah objek JSON. Ya. Namanya Dian, usianya 23. Pada saat mau diurai, jadikan string JSON, berarti variabel JSON string sama dengan JSON.string i-file person. Otomatis si JSON string i-file ini adalah fungsi. Dia akan dihasilkan nama Dian dan usianya 23. Ya. Dalam bahasa Python, dalam bahasa Python ini ada JSON DOMs, ya, tetap ini ada array, ada objek, ya. Nah, di DOM kemudian diurai hasilnya sama kayak tadi. Ya, saya tidak terlalu familiar juga nih dengan Python. Contoh lain ya bisa diimpor kemudian di dump. Nah, karena kita akan meneruskan dengan PHP, ya, jadi kita akan tetap menggunakan native PHP supaya kita bisa melanjutkan. Ya. Untuk di PHP, ya kita menggunakan fungsi JSON strip bawah encode untuk ngambil. Dan decode untuk diubah ke array. Contoh seperti ini. Kalau di PHP variabel itu kan otomatis ada lambang $, person. Kalau di JavaScript kan ada var spasi person, tapi kalau di PHP $person sama dengan di-array kan. Ya, berarti nanti encode si array ini akan diubah menjadi JSON object. Encode untuk menghasilkan. Mari kita buka sesi 8B dan ini harus dicoba. Ya. 8B-nya apa sih? Oke, ini. Teman-teman, kita implementasikan di JSON. Nah, ini. Ya. Persiapannya kita buka modul 8C, kerjakan tutorial yang ada di modul tersebut. Oke, kalau begitu Anda seperti biasa masuk ke htdoc,
bikin pemrograman ya, baru. Ikuti aja teman-teman, mari kita belajar karena pendidikan adalah senjata yang paling powerful, paling kuat yang dapat mengubah dunia. Makanya kalau tidak belajar berarti Anda tidak bisa mengubah dunia ya. Itu kalau Nelson Mandela. Oke, teman-teman, mari kita buka yang C. 8C. Nah, ini. Jadi kita akan belajar mengkonversi bagaimana data MySQL diubah menjadi JSON. Ya, ini langkah-langkahnya. Coba Anda bikin dulu, ya. Seperti biasa kita bikin dulu database. Jadi database-nya adalah bahasa. Ini apa namanya, struktur datanya ya. Kalau Anda tidak mau pakai TXT, Anda langsung aja bikin di PHPMyAdmin boleh. Nah, ya. Tapi kita coba dengan file TXT supaya Anda langsung di command line. Itu boleh-boleh aja. Kemudian kita aktifkan Notepad++, lalu kita bikin koneksi. Ya, seperti biasa ini koneksi database. Kemudian kita akan membuat sebuah file PHP, yaitu namanya json.php. Silakan Anda kopas aja dulu, tapi yang jelas Anda yang merah-merah ini harus diubah jadi nama Anda. Ini tabel border untuk membuat tabel, ini nomor ID, kategori, dan kita mengambil tuh select bintang from data, hasilnya disimpan dalam sebuah variabel dengan MySQL query ya. Kemudian Anda akan menampilkan data yang aslinya ini, kemudian di bawahnya kita akan mengubah menjadi data JSON. Fetch array, kemudian kita pakai JSON encode. Nah, ini. Silakan Anda coba nanti dengan localhost pemrograman JSON PHP. Kenapa tidak pemrograman enter? Boleh, tapi si JSON-nya harus pakai index, di rename menjadi index.php. Ya, jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda latihan. Silakan Anda coba 1 jam ini untuk mengubah data tampilan JSON dari atas ke bawah. Dan bentuk data JSON itu 5 data, jadi 1 baris saja. Ya, jadi ada array. Nah, ini ada latihan karena Anda kemarin sudah bikin database akademik. Ya, silakan Anda coba tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Baik, itu saja dulu mungkin. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.